saya Andre Gerson Manu yang membahas mengenai HRM di Amerika Serikat. Pembahasan HRM adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengelola karyawan agar mereka dapat memiliki performa yang lebih baik. Tujuan dari HRM adalah yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Yang kedua, menganalisis pekerjaan, proses rekrutmen dan penetapan karyawan. Ketiga, menjaga motivasi karyawan melalui insentif. Keempat, mengembangkan karir karyawan. Kelima, melakukan performance review dan remunerasi untuk karyawan. Keenam, membuat peraturan dan kebijakan manajemen perusahaan. Kemudian manfaat HRM yang pertama, standar dan prosedur personal perusahaan. Yang kedua, mengabarkan nilai-nilai yang memberikan prinsip panduan yang bisa diterapkan dalam mengelola SDM. Yang ketiga, prosedur formal dan metode yang bisa digunakan untuk menetapkan rencana strategis dan kebijakan perusahaan. Keempat, menjadi pedoman yang bisa didefinisikan nilai-nilai, prinsip, dan strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan. Kelima, tujuan perusahaan bisa diidentifikasi, strategi SDM, kebijakan dan praktik yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Sebagai pendekatan informal yang digunakan dalam mengelola SDM, adanya risiko yang mungkin bisa terjadi dalam perusahaan. Basic HRM di Amerika: rekrutmen, wawancara staf lebih memiliki pengalaman, pelatihan dan pengembangan diberikan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan kebutuhan pos. Tentu mengeluarkan pelatihan dialokasikan per karyawan adalah biaya yang keluar minimal mungkin. Kemudian tahapan seleksi yang ada 6 bagian. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, CV. Yang ketiga, form lamaran. Yang keempat, tes psikolog atau kejiwaan. Yang kelima, tes bakat. Yang keenam, kecerdasan emosi. Dan basic HRM di Amerika Serikat. Yang pertama, gaji. Rata-rata gaji per tahun 54,450 rupiah, 745,965 juta US dollar. Kemudian jam kerja, rata-rata jam kerja per tahun 1,798 per jam. 4. Dari 5 pekerjaan, memberikan pekerjaan setidaknya 35 jam atau per minggu. Kompensasi dan promosi. Pertama, status didasarkan pada beberapa baik orang melakukan fungsi mereka. Sistem penghargaan orientasi kinerja. Kualifikasi adalah penentu utama promosi. Tidak ada pembatasan resmi untuk promosi antar kelas hierarkis. Kemudian, undang-undang yang mengatur tentang buruh atau pekerja di Amerika Serikat hingga saat ini. Yang pertama, Undang-undang Perburuan Perkeretapian. Kedua, Undang-undang Hubungan Pemburuan. Ketiga, Undang-undang Standar Pemburuan yang Adil. Keempat, Undang-undang Jaminan Sosial. Yang kelima, Undang-undang Pengungkapan dan Pelaporan Manajemen Perubahan. Keenam, Undang-undang Taft-Hartley tentang persisian buruh. 7. Undang-undang Rehabilitasi Kejuruan tentang kecepatan bekerja bagi orang-orang cacat dan korban kecelakaan. Berikut, Undang-undang Diskriminasi Usia dalam Ketenaga Kerjaan.
undang-undang persamaan upah, undang-undang hak sipil. Kemudian SDM dalam praktik karyawan. Pertama, lebih memilih gaya kepemimpinan partisipatif, nilai ketetapan waktu, dan percaya pada prinsip waktu adalah uang, atau time is money. Penekanan pada inovasi, terdidik dan terlatih secara profesional, ketekunan berdasarkan hasil. Kemudian pengangguran, beberapa persen pengangguran di Amerika Serikat. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat adalah 5% atau 7,9 juta orang. Kemudian apa penyebabnya? Para pengangguran sulit menemukan pekerjaan yang full time. Para pengangguran menyukai pekerjaan yang full time, namun sulit mereka temukan. Sektor mana saja? Menurut Olgide, naik sektor pertambangan dan manufaktur paling banyak menyumbang angka pengangguran di Amerika Serikat. Di beberapa pengurangan itu 1,196 atau 115,857 juta dolar. Kemudian kesimpulan, perkembangan teori manajemen tidak terlepas dari keadaan peradaban manusia. Teori manajemen selalu mengabdi kepada cita-cita bagaimana manusia hidup di muka bumi ini dengan lebih baik, lebih mudah, lebih aman, lebih sejahtera. Keunggulan manajemen Amerika, tanggung jawab diberikan secara perorangan dan mengakui prestasi kerja. Dengan adanya tanggung jawab ini, maka karyawan bebas menggunakan keterampilan yang dimiliki.